Pemirsa semua, pada kesempatan hari ini insya Allah kami akan membuat sarung bantal ya, dengan bahan-bahan sisa ya, dengan bahan-bahan sisa atau bahan-bahan bekas yang tidak digunakan. Kita bisa menjadikannya barang-barang rumah tangga yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, seperti sarung bantal, kemudian mungkin taplak meja, atau juga pembungkus galon dan yang lain-lain. Dan kali ini insya Allah kami akan membuat sarung bantal dengan sisa-sisa bahan, karena kami memang mempunyai banyak-banyak sisa bahan dari bekas jahitan. Kami akan menggunakannya, dan mungkin untuk ibu-ibu atau bapak-bapak ya, di rumah tangga masing-masing menggunakan sarung bapaknya yang mungkin sudah sobek sebagian sehingga tidak digunakan, atau sebagian baju-baju ibu-ibu yang sebagainya sudah sobek tentu akan dibuang atau dijadikan lap. Mungkin sebagiannya masih bagus, bisa digunakan untuk sebagai sarung bantal atau yang lainnya. Nah, di tangan kami sudah pegang bantal ini, kata ukuran kecil, yang ukuran kecil untuk biasanya untuk bayi. Nanti kami akan membuat sarungnya, dan bisa juga nanti digunakan untuk yang besar ya, setelah menguasai ilmunya. Nah, kita ukur dulu panjang dan lebar daripada bantal ini. Ini lebarnya ya 27, kemudian panjangnya 36 ya, 27 kali 36 ya, 27 kali 36, tapi ini nampaknya kalau 36 terlalu besar, 35 ya. 27 kali 35 ya, 27 35 ya, 27 kali 35. Selanjutnya kita coba ke whiteboard untuk membuat sketsanya. Kali 35. Nah, ini ukuran dasarnya 27, ini 35 ya, sentimeter. Kemudian ini kita akan buat 2 lembar, berarti kali 2 ya, 2 lembar, dengan salah satu sisi dari keduanya akan dipotong, yaitu sekitar ya, dari sini kita anggap ya, 12 cm. Terkadang juga di tengah, tapi kurang bagus, ini 12 cm.
12 cm. 12 ya, dari sini ini 12 cm. Saya dalam. Kemudian untuk sisi yang dipotong ini, ini ditambah yaitu 3 cm atau 4 cm. Kita tambah 3 cm. Jadi ini kami buat dengan garis putus karena untuk tambahan. Jadi jumlah totalnya adalah berarti 35 cm ditambah 3 cm. 3 cm dengan 38 cm kalau tidak salah ya pemirsa. 35 tambah 3 adalah 38 cm. Kita butuh 38 cm ya, kali 2 berarti 2 lembar. Maksudnya gimana? Nanti akan kami perjelas ketika memotong bahannya ya, bagaimana caranya. Kemudian bagaimana menggunakannya. Kemudian biasanya bantal juga di pinggirnya ada ya sejenis variasi seperti ini ya, rempel-rempel ya. Biasanya juga seperti ini, maka lebarnya kita bisa atur sesuai ya, keinginan kita. Nah, umumnya nanti adalah ini 5 cm atau 6 cm ya. Kita bikin, kalau kita ingin lebarnya 5 cm ya, kita berarti 6, nanti ada tekukan 6 cm. Ini kalau kita ingin membuat variasinya ya. Ya, lebarnya panjangnya disesuaikan saja ya, lebih panjang nggak masalah. Kalau kita mau hitung ya, berarti 30 ya, bukan 38 nanti ya, 35 kali 2 ya, 35 kali 2, kemudian 27 kali 2 ya, 70, kemudian 27 kali 2 adalah 54 ya, 7 tambah 5 ya. Jadi 1 meter 24 cm ya, kali 2 ya, dikali 2. Nah, jadi 2 meter 48.
2 ya, atau 2,5 ya, 2 meter 48, karena nanti terserah kita bisa potong. Kalau misalnya lebih ya kita tinggal potong saja ya, misalnya lebih nanti kita tinggal potong saja. Dan sambungan juga tidak masalah, nanti kita bisa sambung. Nah, kita coba memotong bahannya. Ya, bahan sisa yang kami maksudkan ini adalah sisa-sisa dari saya membuat duster ya. Kita bisa menggunakannya ya, sini juga ada lubangnya ya, bolong. Nah, ini kita bisa pilih bahan yang kira-kira cukup ya. Ini berarti 38 kali 2, ini 38 kali 2 76. Nah, ini kira cukup ya, kita lipat 2. Dari berdua jangan sampai terkena lubang ya, lubang ini tidak terkena. Nah, kita taruh di meja untuk membuat. Ini kita pastikan lebarnya cukup, yaitu 38. Sudah menjadi kebiasaan kalau kita ingin membuat sebuah baju atau sarungan atau yang lainnya dengan 38, maka kita membutuhkan kain lebar 40 dan senantiasa dilebihkan 2 cm ya, karena nanti untuk potongan, untuk jahitan ya. Ya, 40 cm ini pas ya, ini 40 cm ya, pas sekali. Maka kita ya bisa mulai dengan menggarisnya terlebih dahulu ya, 27 tambah 2 29. Ini belum dijadikan pola ya, saya hanya menggaris supaya lurus saja. Mungkin kapurnya kurang jelas ya, karena sesuai warnanya merah bawahnya. Ini mudah-mudahan terlihat ya, 90. Kita garis dulu di sini ya, dari pinggir sekitar 1 cm. Kemudian yang kita butuhkan 38 cm, kita garis juga. Nah, 8 cm. Kemudian dari sini kita garis dari garis yang tadi kita bikin sekitar 1 cm. Bawahnya 27, kalau ini tetap 27 ya.
27. Kemudian kita potong luas 12 cm. Ya, 12 cm. Setelah terjadi, kita membentuknya, menggambarnya sini 38 cm ya, sama 38, kemudian ini 27. Nah, sini dan kita potong, dilebihkan 1 cm yang saya bilang tadi. Kita siapkan 40 cm, kita lebihkan 1 cm. Ini yang bagian atas, kita potong. Ya, bagian atas kita potong ini. Bagian atas kita potong. Kemudian bagian bawahnya, yang saya tukar. Bagian bawahnya alhamdulillah. Bagian bawahnya kita potong 3 cm. Ya, 3 cm. Ini tadi kan garisan ini lebarnya 3 cm. Ya, ini sisanya 1 cm. Kita potong. Kita gambar dulu supaya ini. Kita potong 3 cm. Ya, seperti ini. Bagian atasnya. Jadi fungsinya apa? Nanti ketika itu buat tekukan ya, buat tekukan. Nanti buat tekukan seperti ini. Ya, baik menggunakan sleting ataupun kancing ya. Ini buat tekukan. Jadi kita bikin yaitu variasinya. Ya, kita selanjutnya yaitu membuat variasinya di pinggir bantal. Ini saya juga ada bahan sisa dengan warna yang berbeda. Ya, namanya juga barang-barang sisa. Idealnya adalah kesini nih. Idealnya ini terus ngelawan arus, tetapi ini buat tidak ada. Maka kita manfaatkan seadanya. Dan ini panjangnya juga kayaknya sepertinya lumayan panjang. Kita butuh 2,5 meter. Ini ada 1,8 meter. Berarti kita butuh 2,5 ini. Nah, kita akan potong. Saya ada pasang pom dong? Iya. Ada. Lama. Banyak. Enggak. Iya. Tertutup ya supaya gampang potong. Itu kita butuh 6 cm ya.
Ya, untuk bagian jahitan 6 cm. Belum ada sebulan ya Bu? Baru berapa hari? Oh iya. Kalau sini yang baru semua ya? Iya, seminggu belum ada. Seminggu belum ada ya? Iya. Kalau yang itu mah udah kepake. Udah berapa lama? Ya, tadi kita butuhkan adalah 6 cm. Dan saya bilang selalu dilebihin 1 cm. Berarti 7 cm ya. Sini juga 7 cm. Ini kita bikin 3 ya, takut kurang ya. Takutnya kurang, kita bikin 3. Jadi kalau lebih nanti tinggal buang saja. Untuk variasi berputarnya. Nanti kami akan juga ajarkan bagaimana menyambungnya supaya bagus. Pemirsa semua, tahap pertama kita akan membuat sarung mantel. Ini bahan yang panjang yang kita akan buat untuk rempernya ya. Maka kita sambung terlebih dahulu. Sambung terlebih dahulu. Caranya ini bagian luar ya, seperti ini. Yang ini adalah nyerok. Di ujungnya, ujung sudah sini. Perhatikan ujungnya. Ya, matikan dulu. Sampai ujung sebelah sini. Bisa obras, bisa juga tidak ya, terserah selera. Ini seperti ini. Kayaknya cukup ya, cuman takut kurang mah kita bikin tambah. Ini juga sama, ini rom. Kita bisa obras ini ya. Obras juga tidak ya, terserah. Kalau tidak obras biasanya berudul ya. Nah seperti ini bisa. Kemudian kita lipat bagian salah satu sisinya. Bisa dengan corong, bisa juga tidak dengan corong ya. Atau bisa diobras saja di sini. Ya.
diobras saja dari sini juga boleh ya, diobras atau dilipat sama saja ya boleh. Kalau ini saya ingin melipatnya saja. Melipatnya saja seperti ini, kemudian dijahit. Atau dengan corong juga bisa. Dengan corong. Ya. Kita lihat peralatannya, apakah masih tersimpan. Ya, corong saya untuk membuat sepatu lipat ya. Kalau dibilang corong juga bisa, sepatu lipat juga lebih umum dikenal dengan sepatu lipat. Nah, seperti ini. Dan sini ada ukurannya. Dan sini ada 32 mm. Ya. Ada 32, nggak ada kode gunanya. Semakin besar berarti semakin gede lipatannya. Ya. Kita coba gunakan sepatu lipat. Kalau tidak ada sepatu lipat, ya karena ini agak susah mendapatkannya, maka saya berikan contoh, yaitu sekaligus sebagai tutorial dengan sepatu lipat. Saya menggunakan sepatu lipat, tapi penggunaannya di sini boleh dengan sepatu lipat, boleh juga tidak ya. Bisa ya, kita buka sepatu lipat, kita ganti sepatunya. Di sini tuh dia lepas ya, biasanya tuh akan jarumnya pasti nggak pas di tengah. Kita bisa meluruskannya dulu supaya di tengah. Nah, ini bagian dalamnya ada baut, kita kencang. Dan kita bisa melipatnya ya. Perhatikan untuk kalau menggunakan sepatu lipat, di bagian yang ada jahitannya kita kurangi, kita pertipis lagi karena biasanya nanti akan macet. Ini juga bisa dicok dulu bentar. Nah, hasilnya akan seperti ini, dia terlipat dengan sendirinya. Dan jangan lupa ini pengendaliannya terus penting sekali ya. Biasanya nanti kalau tidak sesuai, dia emang bisa saja membesar, bisa saja mengecil. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Kalau yang sudah nanti cepat ya. Cuma ini karena video tutorial malah bikin kami lambat. Tapi ini sambungan ya, sambungan harus berhati-hati. Nah, biasanya agak ditarik sedikit. Nah, jadi hasilnya bagus di sambungan juga. Dibuang sedikit ya.
Kemudian kita berhati-hati sampai pecah nanti, atau jahitannya tidak rapi. Nah, ini kan rapi. Nah, selesailah yang membuat ikutan. Ini hasilnya bisa kita angkat. Nah, ini hasilnya. Ini setting bagian depannya. Nah, dari ujung sini ya, dari ujung kita pasang. Tekuk sekitar 0,5 cm. Ini kita matikan juga boleh. Ini kita jahit. Tinggal bagian sininya. Nah, sama ya, kita balik saja lurus. Nah, ini kita tekuk sekitar 3 cm ya, 3 cm kita luruskan ya, supaya tertutup ya, supaya tertutup. Tekuk jahit. Kita tekuk sekitar 3 cm. Jahit. Seperti ini. Jadi steppingnya nanti tertutup. Berarti kan untuk bagian sini nih ya, kepalanya, steppingnya kita tarik sini. Jangan tarik semua, sedikit saja. Nah, sekitar beberapa senti. Kemudian kita jahit kembali sini. Ujungnya kita jahit. Ini kita potong. Sebenarnya ada cara yang lebih bagus, yaitu ada di sini semua ya, cuma kita ambil mudahnya saja. Ini juga sama ya, kita jahit, kita matikan, kemudian kita potong. Nah, ini bagian salah satu sisinya. Lalu bagaimana ini? Nah, ini dia bisa. Kita bikin ininya, kelilingnya. Kita bisa bikin rempelnya secara langsung. Bisa juga kita gunakan dirempel dulu. Tapi dalam hal ini lebih mudah, yaitu saya menggunakan langsung ya rempelnya. Karena ini kan termasuk bagian, istilahnya bagian dalam,
bagian yang bukan untuk bantalan tapi bagian bawahnya. Maka ini juga seperti ini ya, harus bagian sambungan tersebut di bagian dalam yang ada sambungannya. Ya, ini bagian dalam. Kita ambil tengah sini ya. Ini ambil tengah. Ambil tengah, kita sisakan beberapa senti. Ya, sisakan. Nah, dari sini kita mulai sekitar 1,5 cm juga ditambahkan. Kita rempel begini. Kita rempel begini. Putar terus, kemudian putar. Ya, tadi kan karena ini untuk bagian dalam, ya bukan bagian yang digunakan, maksudnya bantal bagian bawah ya, bukan bagian dalam ini. Nah, ini maka ini harus kita pasang di sini searah dengan ini. Ini luar, ini luar. So nanti hasilnya akan begini ya. Nanti untuk di depan kita sisakan beberapa senti ya. Sisakan beberapa senti. Kemudian kita mulai merempel pada bagian kombinasi ini. Seperti ini. Ini yang kedua. Jadi kita sudah sampai di sambungan sini ya. Kita potong 7 cm ya. Jadi kita potong ya, yaitu sesuai dengan pasti kita potong. Kita angkat dulu, kemudian kita sambung, kita jahit, kita sambung. Kemudian kita obras atau dipotong saja langsung, tidak masalah. Kemudian kita teruskan membuat tempelnya. Di bawahnya, bahan yang di bawah kita bisa tahan ya, tarik, karena yang atas tadi sudah ditarik. Rempel, ini itu jadian rempel. Kita ngikutin jahitan rempel.
hasilnya. Kita lihat ada sisi sebelah sini, ini tidak masalah ya, jadi sekitar 1 cm. Nah, ini. Kita coba balik dan kita pasang di bantalnya. Kita buka slidingnya. Dan kita slide ya. Nah ini dia hasilnya pemirsa ya, lumayan cantik, lumayan. Bentuknya tidak secantik pemirsa semua. Ini hasilnya pemirsa setelah dipasang bantal ya. Jadi bisa dikasih kombinasi seperti ini ya. Variasi bisa juga tidak ya. Ini kami bikin di tingkat variasi untuk memperindah. Ini bagian luarnya yang kita gunakan untuk ya dengan kepala atau ya tempat kita duduk. Bagian dalamnya ini slidingnya tertutup ya, tertutup.